Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Remaja putri berusia 14 tahun di Grobogan diperkosa secara bergilir oleh 5 pria setelah dicekoki minuman keras. Taat pajak, pedagang sayur keliling di Cilacap membayar pajak motor menggunakan uang koin. Gagal mengendalikan laju kendaraan, pengendara motor berusia lansia menerobos sebuah toko. Diduga karena gagal mengendalikan laju kendaraan, seorang pengendara motor berusia lanjut usia menerobos masuk toko di Kabupaten Klaten. Diduga korban panik saat memarkir kendaraan sehingga bukannya mengerem, malahan menarik kencang gas motor. Inilah rekaman kamera pengawas milik toko. Seorang ibu gagal menguasai kendaraannya sehingga menerobos masuk toko. Peristiwa terjadi di daerah Masaran, Kabupaten Sragen, Jumat pagi. Diduga korban tidak mampu mengendalikan laju motor saat hendak memarkir kendaraan. Kondisi parkir yang sempit dan menanjak membuat korban panik. Bukannya menginjak rem, korban malah menarik kencang gas motor sehingga menerobos masuk ke dalam toko. Motor terhenti setelah menghantam rak besi. Pemilik toko menduga pengendara panik saat akan memarkirkan motor. Mungkin dia panik nabrak rak piring, akhirnya gasnya ini kepegang terus jadi ngancing gitu. Sampai dalam itu sampai ya? Sampai di dalam sampai ambil itu baru terlepas tangannya baru bisa berhenti. Kaget itu, Bu? Cuman kaget, kaget banget. Orang nggak tahu-taunya ada motor masuk, ya Allah, gitu, kaget. Beruntung, pengendara tidak mengalami luka dan tidak ada kerusakan berarti. Pemilik toko pun memaklumi kejadian itu karena pengendara adalah wanita lansia. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sragen. Ya, ada satu informasi menarik lagi, seorang tukang sayur keliling di Kabupaten Cilacap membayar pajak kendaraan bermotor dengan uang koin atau receh pecahan Rp500. Uang ini dikumpulkan dari sisa keuntungan berdagang yang dikumpulkan selama setahun. Ratusan keping uang koin Rp500 milik Ahmad Sodik disetorkan kepada petugas Samsat Budiman Karya Makmur, Kecamatan Nusa Wungu. Ya, uang ini ia gunakan untuk membayar pajak sepeda motor miliknya. Sodik adalah penjual sayur keliling. Setiap hari, ia selalu menyisihkan uang koin sisa keuntungan berjualannya selama 1 tahun. Dan saat dihitung oleh petugas, jumlah yang terkumpul senilai Rp250.000. Sodik menabung uang receh dari jauh hari agar tidak terbebani membayar pajak sepeda motornya saat sudah jatuh tempo. Jumlahnya 250. Memang setiap hari ngumpulin untuk niat bayar pajak itu? Iya, pajak kendaraan. Pakai uang recehan dari sisa-sisa penjualan sayur lah. Sampai jualan apa, Mas? Jualan ini sayur keliling. Enggak, atau sama-sama saja uangnya. Dan ini bisa dibayar di manapun, Pak ya? Di pelosok Cilacap. Ya? Oh, boleh di pelosok Cilacap nggak masalah. Tukang parkir, tukang apa sebagainya, silakan membayar dengan uang receh, nggak ada masalah. Upaya Sodik menabung uang receh untuk membayar pajak ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk taat membayar pajak. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Ya, mendapati banyak persoalan yang dihadapi warga. Camat Gayam Sari membuka dan memberi pelayanan di setiap RW. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan cepat dan diharapkan ditiru oleh kelurahan jajarannya. Pelayanan cepat dilakukan oleh Camat Gayam Sari di Balai Posyandu RW setempat Senin pagi. Program ini bernama Mas Camat Sambang Warga dan sudah dilakukan sejak 2 pekan. Salah seorang warga mengaku sangat terbantu dengan pelayanan pemerintah kecamatan dengan mendatangi warga. Selain lebih dekat dengan rumahnya, warga juga mendapat respon cepat untuk mengurus keperluan seperti membuat akte kelahiran dan kartu keluarga. Makin dekat ya Mas ya? Iya, semakin dekat. Tidak perlu jauh. Tidak perlu jauh-jauh. Ribet nggak ngurusnya? Kalau ngurus sih menurut saya enggak. Yang penting mau
Evakuasi mulai dilakukan karena keluhan warga yang sulit mengurus keperluan dokumen. Bahkan tidak sedikit warga belum mendapat KTP hingga harus menunggu puluhan tahun mengurus akta kematian anggota keluarganya. Ini kami menemukan banyak permasalahan tentang administrasi kependudukan warga yang belum punya BPJS kesehatan, sehingga kita fasilitasi, alhamdulillah clear, bisa dibantu oleh OHC Kota Semarang. Kemudian akta kematian yang sudah puluhan tahun mereka tidak punya, ini kita bantu juga clear. Kemudian surat waris, KTP, perpindahan KK, penduduk, ini semua banyak ya. Kemudian antusias. Program ini dilakukan secara berpindah-pindah selama 2 minggu sekali di setiap balai RW. Harapannya melalui terobosan ini masyarakat merasa terlayani dengan baik. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Polisi bersama TNI di Kabupaten Grobogan melancarkan lobi meja makan untuk mencegah tawuran antar pendekar silat. Cara ini diharapkan bisa merukunkan berbagai perguruan silat yang kerap kali terlibat gesekan. Kepolisian Resor Grobogan bersama Kodim 0717 Grobogan mengumpulkan 5 perguruan silat Senin siang. Mereka diajak makan bersama di sebuah restoran. Diplomasi meja makan sengaja digelar untuk menurunkan tensi sekaligus mencegah tawuran antara perguruan silat. Beberapa hari sebelumnya tawuran antara perguruan silat pecah di Desa Tlogo Tirto di Kecamatan Gabus, Grobogan. Ini adalah pertemuan yang rutin, kita saling memaafkan, juga kita melaksanakan ANEF atau evaluasi terkait kegiatan-kegiatan perguruan yang ada di Kabupaten Grobogan yang mungkin dalam beberapa hari yang lalu kita ada gesekan-gesekan perguruan pencaksilat. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sore hari ini kita halal bihalal, kita saling memaafkan, kita kumpul persaudaraan rekan-rekan dari perguruan pencaksilat. Mudah-mudahan tidak ada lagi gesekan-gesekan maupun provokasi-provokasi sehingga seluruh ranting bahkan rayon untuk tetap menjaga Kamtipnas yang ada di Kabupaten Grobogan. Semoga Kabupaten Grobogan menjadi tolak ukur untuk kabupaten lain. Kabupaten Grobogan cinta damai dan sangat mematuhi undang-undang dan hukum yang berlaku. Tawuran antara perguruan silat biasanya terjadi karena salah paham. Beberapa hari sebelumnya 2 kelompok perguruan silat terlibat tawuran. Keributan dipicu kehadiran seorang anggota perguruan silat di sebuah acara halal bihalal sebuah perguruan silat. Diduga karena penyelenggara tidak merasa mengundangnya, ia pun dipukul. Insiden ini kemudian memicu kemarahan perguruan silat korban sehingga tawuran pecah. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan.